Jadi untuk kabar terbaru, dengan senang hati kami menyambut Duta Besar John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergabung bersama kami secara langsung dari Washington, Duta Besar. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Jadi kami terus mendengar Presiden AI Serikat mengatakan bahwa Iran benar-benar menginginkan sebuah kesepakatan dan sekarang langkah lancang yang dilakukan oleh Republik Islam ini pada dasarnya memperlambat upaya diplomatik dengan Amerika Serikat sambil menyalahkan serangan Israel di Lebanon dan Gaza. Pendapat anda tentang langkah yang diambil rezim saat ini? Terima kasih sudah mengundang saya. Saya rasa ini adalah bagian dari propaganda Iran. Saya rasa mereka mencoba menyalahkan Israel atas kurangnya kemajuan dalam negosiasi terkait konflik utama dengan Iran sendiri. Tapi menarik bahwa mereka melakukannya karena itu jelas membuktikan apa kepentingan mereka dalam melindungi Hizbullah yang jelas merupakan aktor teroris utama dalam jaringan proksi mereka. Lihat, menurut saya gencatan senjata secara umum telah menguntungkan Iran. Itu memungkinkan mereka untuk bangkit dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada akhir Februari. Tentu saja, Iran sedang menderita akibat blokade yang mencegah mereka menjual minyak di pasar internasional. Tapi saya pikir rezim melihat ini sebagai ujian keteguhan mereka. Mereka tidak peduli dengan nasib rakyat Iran dalam hal ekonomi. Sementara mereka tahu Trump sedang berada di bawah tekanan karena harga bensin di Amerika Serikat, inflasi, dan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pemilu bulan November. Dan saya pikir rezim percaya mereka memiliki keteguhan dan tekad yang lebih besar daripada Trump, dan bahwa hal ini tidak akan membuat Trump memberikan konsesi lebih lanjut. Trump telah mengatakan dia tidak peduli, tapi itu yang dia katakan di depan umum. Kita akan lihat apa yang terjadi. Tentu saja semua mata tertuju pada perkembangan dan reaksi terbaru. Baru saja Duta Besar Iran juga mengatakan jika Israel menyerang Hezbollah di Beirut, Teheran akan menargetkan wilayah utara Israel. Sekarang kita tahu bahwa Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sedang berbicara di telepon. Menurut anda, apa yang kemungkinan diinginkan pemimpin Amerika Serikat agar Perdana Menteri Israel lakukan saat ini? Atau mungkin tidak lakukan? Pendapat anda? Menurut saya, Israel telah diberikan berbagai pilihan yang cukup luas terkait Lebanon. Sampai rezim di Iran memberikan sesuatu yang memuaskan terkait isu nuklir dan banyak isu lainnya. Saya rasa pada akhirnya jika Trump pada dasarnya mengatakan untuk menangguhkan aktivitas di Lebanon, maka Bibi Netanyahu tidak akan punya banyak pilihan. Tapi saya rasa saat ini itu tidak sesuai dengan keinginan Trump. Dan menurut saya sejujurnya adalah bijaksana untuk menyerang Hizbullah sekarang dengan kekuatan sebesar yang bisa dikerahkan oleh Israel. Karena kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa sebelum mungkin terjadi gencatan senjata. Meskipun semua indikasi saat ini sebelum gencatan senjata yang sebenarnya bisa berlaku. Ini memang permainan yang menarik yang sedang dimainkan oleh Iran. Kita tahu Teheran telah mengatakan bahawa serangan Israel di Lebanon melanggar gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Dan pada dasarnya dengan mengaitkan keduanya, ini memungkinkan Teheran menyalahkan Israel ketika pembicaraan dengan mediasi Qatar, mediasi Pakistan, semuanya terus berlarut-larut dan Iran bisa terus menunda-nunda hal itu. Bagaimana menurut anda Donald Trump akan merespons hal ini? Apakah dia hanya macan kertas atau sudah saatnya bertindak sekarang? Menurut saya, dia terjebak dalam perangkap yang dia buat sendiri sebenarnya. Saya rasa dia tidak jelas dengan tujuannya ketika serangan terhadap Iran dimulai. Maksud saya sudah mendukung perubahan rezim selama lebih dari 2 dekade, hampir sama lamanya dengan Bibi Netanyahu. Tapi saya tidak berpikir itu tujuan Trump. Saya rasa Trump ingin keluar dari situasi ini. Saya rasa dia ingin bisa mendeklarasikan kemenangan, mengakhiri penutupan Selat Hormuz, menurunkan harga minyak global, dan menurunkan harga bensin di Amerika. Tapi di saat yang sama dia tahu kalau dia membuat kesepakatan yang buruk dibandingkan dengan kesepakatan nuklir Obama tahun 2015 atau dibandingkan dengan hal lain, memberikan terlalu banyak konsesi kepada Iran. Dia akan dikritik secara terbuka. Dan dia semakin rentan terhadap hal itu. Jadi menurut saya dia berada di posisi yang sangat sulit. Saya yakin dia merasa frustrasi. Dan menurut saya penampilan luarnya menunjukkan seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Dia bisa menunggu. Kita tidak perlu khawatir tentang penangguhan ini.
Saya rasa dia sangat gugup tentang hal itu karena kita sudah melihat harga minyak naik dan pasar saham turun hari ini. Selain dampak keuangan, seperti yang sudah Anda singgung, dia memang tidak terburu-buru untuk mendapatkan kesepakatan. Namun, ada pemilu paruh waktu, dampak biaya hidup bagi warga Amerika. Lalu, kita juga mendengar laporan tentang kekhawatiran seputar Piala Dunia. Mengingat fakta bahwa Anda adalah mantan penasihat keamanan nasional, apakah itu benar-benar menjadi hambatan untuk perang? Apa saja pertimbangan yang harus dia pikirkan di dalam negeri sebelum mengatakan sudah cukup dan mungkin melanjutkan aksi militer? Sebelum perang dimulai, dia tidak menyampaikan argumennya kepada rakyat Amerika secara efektif. Mengapa kebijakan Iran membahayakan Serikat? Jelas membahayakan Israel, membahayakan teman-teman kita di negara-negara Arab Peluk, tetapi juga membahayakan Amerika Serikat secara langsung. Ini bukan soal satu pidato saja. Ini soal persiapan seperti yang dilakukan George H.W. Bush sebelum mengusir Saddam Hussein dari Kuwait setelah Saddam menginvasi Kuwait pada tahun 1990 sampai 1991. Dan karena Trump tidak memiliki banyak dukungan publik, sebagian besar survei menunjukkan bahwa opini tentang perang itu negatif. Dia khawatir dia sebenarnya tidak punya banyak ruang lagi untuk bermanuver. Dan saya pikir itulah yang diandalkan oleh orang-orang Iran. Adalah mereka bisa memberikan lebih banyak tekanan padanya. Jika mereka bisa meyakinkannya bahwa Israel adalah satu-satunya yang menghalangi mereka mencapai kesepakatan. Mereka berharap Trump akan menekan Israel untuk berhenti. Dan saya pikir mereka benar-benar memperhatikan apa yang mungkin pernah didengar orang, fenomena TAKO. Trump selalu mundur. Rezim Iran bertaruh bahwa mereka lebih keras dan lebih bertekad daripada Trump. Ada laporan bahwa tekanan Amerika mempengaruhi langkah-langkah potensial yang akan diambil oleh Benjamin Netanyahu dan Israel terhadap Dahia, wilayah selatan Beirut yang dikuasai Hizbullah. Ini adalah situasi yang sedang berkembang. Kita menunggu untuk melihat apakah memang benar demikian. Namun banyak orang di sini, Duta Besar, terkejut bahwa Israel pada dasarnya tersingkir, bahwa Benjamin Netanyahu tidak benar-benar dilibatkan dalam upaya antara Amerika dan Iran yang tentu saja sangat berarti mengingat operasi gabungan Epic Fury dan Roaring Lions memberikan dampak besar bersama pada akhir Februari. Bagaimana pandangan Anda tentang hubungan saat ini antara kedua pemimpin Amerika Serikat dan pemimpin Israel di saat yang sangat krusial bagi seluruh kawasan saat ini? Begini, hubungan antara sekutu di tengah pertempuran memang tidak pernah sempurna. Anda bisa melihat hubungan antara Franklin Roosevelt dan Winston Churchill pada Perang Dunia II. Itu jauh dari kata mudah, tapi saya pikir Trump sejauh ini telah memberikan kebebasan yang cukup besar kepada Israel di Lebanon. Dan saya akan terus memanfaatkannya. Kenyataannya adalah jika Trump memutuskan ingin menghentikan semua permusuhan pada titik tertentu, sangat sulit bagi Israel untuk menolak. Jadi sampai Netanyahu mendengar penolakan yang jelas dari Gedung Putih, saya rasa dia tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Karena melemahkan Hezbollah tidak hanya membebaskan Israel dan rakyat Lebanon dari ancaman Hezbollah, tetapi juga melemahkan pengaruh Iran di kawasan tersebut. Dan itu menguntungkan Amerika Serikat maupun Israel. Ironisnya, tentu saja, banyak orang di kawasan ini merasa bahwa Amerika Serikat justru menahan Israel untuk benar-benar menghilangkan ancaman Hizbullah tersebut. Dan hal itu juga dibayar dengan harga yang sangat mahal ketika Israel ingin membalas terhadap proksi Iran yang meluncurkan roket dan drone ke warga sipil dan tentara. Situasi ini terus berkembang. Terima kasih banyak. Kita harus akhiri sampai di sini, tapi kami selalu menghargai waktu Anda. Duta Besar John Bolton langsung dari DC. Terima kasih banyak telah bersama kami di The Rundown. Terima kasih.